Yang relatif disebut komersial itu pemakaiannya bisa sampai 15.000 kali. Halo Sahabat Laundry, kali ini kita ngobrolnya tentang bagaimana kalau Anda ingin masuk ke industri laundry dengan paket yang paling banyak saya tangani dengan klien-klien saya, yaitu paket, saya sebut saja itu mesinnya mesin kombinasi. Apa yang dimaksud dengan paket mesin kombinasi? Jadi, mesin kombinasi itu adalah menyeleksi mesin cuci yang tanda kutip bandel, ya. Mesin itu tadinya diperuntukkan untuk perumahan, tetapi karena terkenal sangat kuat bandelnya itu, maka dia banyak sekali dipakai oleh pengusaha laundry, ya. Bukan yang saya maksud mesin rumahan itu dibedakan dengan mesin komersial, dan di atas itu adalah mesin industri. Komersial dan industri itu bedanya apa dengan mesin rumahan? Bedanya adalah mesin-mesin itu dibuat memang untuk pemakaian tanpa henti 24 jam, nggak apa-apa gitu. Sementara kalau mesin rumahan itu kan yang murni rumahan itu didesain dengan pikiran penggunaan di rumah paling berapa sih? 2 kali sehari. Lah, kalau seandainya di laundry itu bisa dipakai, kalau lagi rame itu bisa 11-12 kali, itu untuk yang bukanya juga dalam katakanlah 12 jam. Ada yang pakai shift-shiftan untuk efisien, ada yang nyucinya malam itu bisa dipakai belasan kali. Jadi kalau itu mengandalkan mesin rumahan tertentu, ya langsung rusak. Dan itu sebabnya kebanyakan mesin rumahan itu standarnya kalau dipakai laundry itu jelas disampaikan di kartu-kartu garansi. Kalau digunakan untuk laundry, garansinya langsung hilang, gitu ya. Nah, ini Anda mesti ngerti. Jadi, ketika saya bicara bagaimana menggunakannya dengan mesin yang saya anggap sebagai mesin kombinasi, itu adalah ada mesin cucinya memang masih ada beberapa juga dipakai di rumah dengan spesifikasi yang sudah dipelajari, tetapi kemudian ditambah dengan mesin pengering, dryernya adalah mesin yang semi komersial, gitu ya. Nah, semi komersial yang saya maksud itu memang didesain untuk mengeringkan dalam jumlah putaran cycle. Umur mesin itu kan sering dihitung berdasarkan jumlah pemakaian. Misal, ada mesin yang dipakai itu dihitungnya mesin ini harusnya sudah rusak kalau dipakai katakanlah 2000 kali. Ada yang 5000 kali. Nah, kalau mesin yang relatif disebut komersial itu pemakaiannya bisa sampai 15.000 kali. Ya, dan kalau di maintenance dengan sangat baik, maintenance-nya bahkan kadang bisa lebih dari itu. Nah, ini yang saya sebut kombinasi-kombinasi. Nah, ini memerlukan pengetahuan memang untuk paham hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau mesin ini apa sih keunggulannya? Yang pertama pasti saya selalu merekomendasikan kalau Anda menggunakan jenis ini dengan teknologi koin, penggunaan koin ya. Nanti mungkin kalau sudah lebih gampang penggunaan kartu, penggunaan yang lain. Tapi sementara ini bisnis itu jangan terlalu ruwet ya. Tentu biasanya kalau orang jualan, para penjual sering menawarkan, ini sekarang teknologinya udah begini. Tapi sebagai bisnis Anda harus lihat, itu mengakibatkan biaya Anda naik, harganya makin tinggi. Terus gunanya apa? Kalau nggak ada gunanya buat Anda secara bisnis, ya nggak usah dipilih. Itu cuma membuat harganya naik saja kok, sekedar itu aja. Jadi ini teknik-teknik kalau dalam ilmu jualan ya, karena saya dulu banyak mengajar orang sales, itu dalam ilmu jualan itu namanya teknik menggelapkan harga gitu ya. Jadi dikasih yang begini sehingga orang bingung itu harganya jadi kayak apa ya gitu. Jadi jangan tertipu begituan lah ya. Nah, apa keunggulan mesin kombinasi ini? Mesin kombinasi ini keunggulannya yang pertama adalah kalau Anda menggunakannya, Anda sudah langsung diajak untuk betul berpikir bisnis. Nah, ini keunggulan loh. Kenapa? Karena
Anda harus sudah keluar dari rumah sih. Kalau bisnis begini, jangan dalam rumah sudah. Mesti cari tempat. Berarti kan Anda ditantang betul berpikir bisnis kan. Nah itu keunggulannya. Anda harus mikir tuh, mulai ngitung benar. Sewa ruko, kebanyakan teman-teman yang menggunakan ini sewa rukonya nggak ada. Mungkin ya kalau sangat beruntung bisa 30-36 juta. Tapi umumnya sudah di atas 40 juta. Ya. Nah, karena itu sewa ruko itu juga nggak boleh terlalu mahal ya, artinya nggak masuk akal. Jadi yang range yang paling mentok biasanya kalau pakai yang beginian ini saya usulkan Anda perhatikan di angka 50 lah ya. Jadi hitungannya tuh mungkin 4 jutaan sebulan gitu, 48 jadi 4 juta, 4,2, 4,3 gitu masih oke ya. Kalau enggak Anda balik lagi ke faktor lokasi nanti, yang kali ini tidak saya bicarakan. Jadi keunggulan pertama, dia menantang Anda berpikir bisnis. Kemudian yang kedua adalah mesin ini sebetulnya memiliki kapasitas itu cukup besar, sehingga Anda memang umumnya digunakan untuk berpikirnya 5 kiloan. Tapi mesin kombinasi ini sebetulnya bisa 7-8 kilo dalam proses cucinya paling tidak ya. Yang lebih dibatasi adalah dalam pengeringannya. Jadi kapasitasnya cukup besar, terutama kalau Anda misalnya mencuci bed cover ukuran large atau king size. Nah ini masih bisa menangani ini. Kalau mesin yang upgrade tadi nggak sanggup, nggak bisa memproses ya. Nah kemudian keunggulan yang lain adalah karena Anda sudah diajak sejak awal ditantang berpikir bisnis, jadi ada pemisahan pembagian kerja antara Anda sebagai owner dengan karyawan yang mengerjakannya. Nah, kalau begitu, ini penting nih, ini penting banget nih. Ini berkaitan dengan nanti keunggulan yang lain, yaitu bahwa kalau Anda sakit, bisnis Anda nggak sakit. Karena sudah ada pembagian kerjanya. Sehingga Anda bisa tidak di tempat. Nah, ini keunggulannya ya. Anda tidak di tempat. Orang lain melakukannya bagi Anda. Nah, ini dengan kata lain, Anda mulai memiliki sistem bisnis. Nah, kalau Anda familiar dengan sistem cash flow kuadran, Robert T. Kiyosaki, ini namanya Anda mulai pindah kuadran. Pindah kuadran dari kuadran kiri yang tadinya self-employee, mengandalkan Anda, menjadi kuadran kanan yang disebut business owner. Nah, ini menuntut cara berpikir yang berbeda. Nah, apalagi kelebihannya? Kelebihannya adalah kalau seandainya orang masuk ke tempat Anda karena sudah diruko, sudah ditata baik, itu orang lebih gampang percaya. Kecenderungan orang mempercayakan pakaiannya itu lebih tinggi. Karena apa? Dia lihat alat perlengkapan Anda sudah jauh lebih rapi. Apalagi biasanya dalam pengalaman saya membantu klien-klien saya, desainnya sudah kita bikin cakep gitu. Jadi orang lihat itu nyaman gitu. Jadi sudah nggak diragukan lagi lah. Ibarat kata orang itu menjajaki gitu, menjajaki mau menitipkan sesuatu pada kita, begitu dia masuk ke tempat kita, dia lihat itu, dia bilang, wah, gue mantep hati deh, nitipin pakaian di sini, gitu ya. Jadi itu keunggulannya. Keunggulan yang lain adalah kesan profesional itu dengan desain yang baik, itu menjadi keunggulan yang keenam ya. Kemudian dari segi keuangan, biasanya kalau sudah pasang begini, saya kira saya hampir selalu menyarankan pengelolaan keuangannya tidak lagi memakai misalnya nota kertas, tetapi mulai menggunakan aplikasi ya. Jadi laporan-laporannya itu bisa real time Anda lihat gitu, dimanapun sepanjang ada sinyal tentu ya, dimanapun ada Anda bisa lihat, oh hari ini berapa orang yang sudah datang, berapa ini gitu ya. Nah, apakah sistem ini ada kelemahannya? Ada ya. Kelemahannya yang paling utama kalau mau dikatakan adalah memang karena tidak dibuat untuk sepenuhnya komersial, penggunaan yang banyak itu bisa mengakibatkan mesin ini bermasalah. Nah, karena itu bukan nggak ada solusinya, ada kelemahannya tapi juga ada solusinya. Karena itu sebaiknya kalau Anda menggunakan jenis mesin seperti ini, Anda dapatnya dari sumber yang punya komitmen untuk menangani kalau mesinnya bermasalah. Dengan kata lain, Anda harus sungguh memperhatikan
after sales service-nya. Beli mesin bisa di mana aja, tetapi mendapat komitmen untuk kalau ada masalah diperbaiki segera dalam hitungan misalnya berapa? 48 jam? Saya ingin mengatakan kepada Anda, saya punya pengalaman-pengalaman yang nggak enak soal ini. Jadi ini bukan lagi soal mesinnya, Pak. Mesinnya bisa sangat hebat. Mesin saya itu satu level di atas ini lagi ya. Tetapi begitu Anda dapatnya dari penjual yang tidak punya komitmen after sales service, wah itu pusing kepala. Pusing kepala. Karena setiap mesin itu kan alat produksi Anda. Kalau dia rusak sekali, berarti satu hari dia tidak bisa mengerjakan pekerjaannya. Nah, berapa nilainya itu satu hari? Kalau load pekerjaannya banyak, itu nilainya full. Sehari tidak pakai. Nah, kalau rusaknya sehari ditangani langsung, kalau rusaknya 2 hari ditangani langsung, kalau seminggu nggak ditangani, kalau sebulan nggak ditangani, kalau 2 bulan nggak ditangani, berapa banyak Anda rugi? Jadi itu sebabnya dalam proses penanganan klien, saya selalu mengajak orang-orang yang memasok paket-paket laundry yang bekerja sama dengan sistem yang saya kembangkan, itu ada komitmen terhadap after sales service. Kalau enggak, saya lebih baik beli di tempat yang lain yang harganya bahkan sedikit lebih mahal, nggak apa-apa. Asal dia punya komitmen itu. Karena saya tahu betul bahwa kalau seandainya mesin bermasalah, berhentilah proses produksinya, uangnya berhenti. Ya kalau mesin saya banyak 10, satu berhenti. Satu pun kalau 10 itu tetap aja tergantung lotnya. Artinya kalau pekerjaan banyak, itu nilainya hilang. Katakanlah sebagai contoh misalnya, 10 lot, 10 kali proses sehari. Kalau 1 kali proses itu saya mendapatkan 50, 10 itu berarti 500.000. Kalau dia rusak sehari, 2 hari berarti 1 juta kan? Gimana kalau 7 hari? Gimana kalau sebulan? Apakah mereka mau punya komitmen untuk menggantinya? Nah, tentu kita tidak bisa berharapkan juga bahwa begitu ada komplain, ini orang langsung datang. Kadang tidak seideal itu. Tapi saya paling tidak meminta komitmen orang itu 48 sampai, ya 3 hari lah. 2 hari sampai 3 hari, mereka harus respon gitu. Jadi, bisa kita kalkulasi ya, bisnis itu kan selalu ada hambatan masalah, tapi jangan berlama-lama. Nah, itu kelemahan yang mesti dipikirkan. Apakah ini cocok buat Anda? Silakan Anda pertimbangkan.